Wa yuhibbuna lan padha seneng sapa ummati, seneng almala ing klumpuk-klumpuk bondo. Ai fayastaghiluna bi jam'ihi. Wa yansauna lan padha lali sapa ummati alhisaba ing hisab. Akan datang satu zaman di mana umatku suka mengumpulkan harta, tapi lupa bahwa harta itu nanti akan dihisab, dihitung. Kalau dalam ayat Al-Qur'annya wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal wa syarrul lahum. Jangan kira bahwa harta yang kamu kumpulkan, tidak kamu dermakan, tidak kamu sedekahkan, tidak suka membantu orang, hartanya dikumpulno terus, jangan kira harta itu lebih baik untukmu. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Besok harta-harta yang disimpan, yang tidak ada manfaat apapun untuk kepentingan dunia dan akhirat, besok bu dikalungno ning gulu. Karena kepelitannya. Makanya ini mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kita, jangan sampai jadi orang pelit, jangan sampai jadi orang medit. Nek neng Bojonegoro, nek neng wong medit diarani jitoke kerom. Jitok inti toh. Makanya saya sering kula sampaikan, ada satu dosa yang dosa ini sulit untuk ditobati. Apa niku dosa medit, pelit? Niku sulit untuk ditobati, Bu. Soalnya keburukan kita yang lain kelihatan, Pak Lurah. Tapi kalau pelit, ini kita nggak merasa pelit. Jajal sak masjid ini, yang pelit angkat tangan. Loh, gak ono, Pak. Mereka merasa dermawan semua. Karena pelit ini tidak ada yang tahu. Rasane awake iki wis luman ngoten. Mulane dosa tobat pelit itu sulit. Makanya termasuk innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaiton. Ada ulama yang mengatakan rijsum min amali syaiton itu tidak hanya arak, tidak hanya pelacur, tidak hanya main judi, tidak hanya mengadu nasib, tapi pelit juga termasuk rijsum min amali syaiton. Makanya dulu pernah ada itu, pernah tak ceritani sampean ya. Ada seseorang yang sakit, ini insya Allah pertemuan yang empat pertemuan yang lalu tak ceritakan, sudah tak ceritakan. Tapi nggak apa-apa, kanggo ngulang-ulang nek menawa sampean berkat cerita itu terus tobat jadi luman kabeh Allahumma. Ada orang sakit, nazar, ya Allah saya mau bangun masjid, kalau sakit saya sembuh 5 miliar, nggak sembuh. Ya Allah, saya mau nazar lagi, kalau saya sembuh mau sedekah untuk anak yatim 5 miliar. Enggak sembuh. Bareng lama enggak sembuh, nazare diamuk. Ya Allah, kalau saya sembuh, nanti saya mau sedekah 5 miliar untuk anak setan. Sembuh, Pak. Tapi ojo terok. Bareng sembuh dia bingung mencari anak setan panggoke ning ndi. Terus sowan sama Pak Yai saya bingung Pak Yai, dia bingung nopo. Saya itu nazar Pak Yai mau sedekah 5 miliar. Tapi neng anake setan, neng goleki anake setan neng ndi? Lah ceritane piye kok sampean ngoten terus diceritakno dari awal nek ngene. Ya wis Kak, anake setan iku goleki 3 wae. Siapa mereka Pak Yai? 1. Cari orang yang suka mabuk. Karena orang-orang mabuk itu digoda oleh setan dan mereka suka perbuatan setan. Nggih Pak Yai. Sing nomor 2 cari pelacur. Nggih Pak Yai. Sing nomor 3 cari orang pelit. Nggih Pak Yai, seneng semangat deh. Duit 5 miliar ki lebokno mobil kabeh. Amat Pak Lurah 5 miliar lebokno mobil. Nek duweke 100.000-an 10 juta sakmene amot lah. Anggap penamot ngene ya. Najan rong tau roh 5 miliar iku piye. Dalem wis pokoke yo dianggap sak miliare rong sak, berarti nek 5 miliar berarti 10 sak. Tumpuk. Bawa mobil ke rumah, tanya orang. Ning kene sing tukang mabuk sapa yo? Oh iku, pojokan iku, bocahe gondrong gede dhuwur. Kelambine ireng senengane. Wah. Rambutnya pirang. Wah, golek ning pojokan, Pak. Bareng ning pojokan
Assalamualaikum wong sing nazar niki santri. Waalaikumsalam warahmatullah. Jenengan sing asmane niki Mas yang namanya ini. Ya Kak, ada apa Kak? Ngene lho Kak. Sampeyan iki tak kei duit gelem Kak ya tulung trimo tenan Mas. Iki lho duit 5 miliar ning mobilku tak enak sampeyan. Jiri preman iki izin dhisik to, izin dhisik, nanti dulu. Ceritanya gimana kok tahu-tahu saya dikasih 5 miliar, jangan-jangan ini pencucian uang. Sampan mantuk, sampan pulang saya ditangkap polisi. Enggak Mas, iki ceritane dawa. Wis critakno piye sampan kok kayak aku duit 5 miliar. Saya itu sakit Mas. Tahunan saya nazar bangun masjid enggak sembuh. Saya nazar ngekei anak yatim enggak sembuh. Bareng saya nazar ngekei anak setan sembuh. Lah kata Pak Yai, anaknya setan itu siapa? Anaknya setan itu ya orang-orang yang mabuk seperti sampean. Oh, langsung dicek, piye nek muni? Ora doyan duitmu. Gak butuh duitmu tek 5 miliar, tek 10 miliar. Wong je didarani anak setan. Pulang kamu. Mulai Pak wedi, Pak. Oh, ternyata preman pun masih punya harga diri. Wes kari nomor loro, golek pelacur. Neng kene sing senengane ngupruk neng ndi yo? Yang suka jadi pelacur. Oh, kono wonge ayu. Regane larang. Walah, wong tumpakane mobil mesti kan yo golek sing rega larang. Akhirnya pergi ke sana, tanya-tanya, oh itu rumahnya. Ketok pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampean sing asmane niki, Mbak. Oh, nggih Mas. Wonten napa? Sepindah silaturahim Mbak. Yang nomor 2 itu saya, di mobil itu ada uang 10 miliar Mbak. Dan terus, kok 10 miliar piro Mang? 5 miliar, 5 miliar. Ini mau tak kasih sampean Mbak. Kok larang menah, yuk disek tak ora, aku ora pingin Mbak, ora pingin. Aku ora pingin. Loh, sampean nek ngekeki ya kudu tak kei, ya tak bales enggak Mbak. Sampean tak kei gratis lho Mbak. Cara sampean dikeki ya gelem Mas. Wah. Aduh, gimana toh Mas ceritanya? Sampean tak kasih nggak mau, kok tiba-tiba ngekei duit 5 miliar? Jangan-jangan ini uang korupsi? Enggak Bu, ngene loh Mbak. Saya itu sakit Mbak, nazar bangun masjid nggak sembuh, nazar ngasih anak yatim nggak sembuh, bareng nazar ngekei anak setan sembuh. Lah saya tanya Pak Nyai, anaknya setan itu siapa? Lah anaknya setan ini wong kaya sampean iki Mbak, senengane melacur anake setan. Walah wong wedok ki mbelayu ning ngisore pawon, ning nguri pawon, ke belakang rumah ambil arit, Pak. Piye nek muni aku anake setan? Wah dikajar naik mobil, Pak. Tinggal yang terakhir siapa? Orang pelit. Ternyata seorang pelacur pun masih punya harga diri. Tinggal orang pelit. Di sini ada orang pelit, ada lho, nek haji ping 7 wisan. Lho wis haji ping 7. Tapi karo tangga metit ra karu-karuan. Mecikil. Masyaallah. Kangkung sitok lho tanggane ora oleh mek, Pak. Saking medite. Akhirnya datang ke sana, alhamdulillah ada yang menerima ini. Assalamualaikum Pak Kaji, waalaikumsalam warahmatullah. Ki ora kaji medit lho ya, ora kaji. Oh, kok sampai dengan ini, mosok kaji medit ngono ya orang. Iki cerita tok. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Pak Haji jenengan sing asmane niki. Oh iya ya, saya yang namanya itu. Begini Pak Haji, sepindah silaturahim, yang pertama silaturahim, yang kedua saya itu membawa uang 5 miliar Pak Haji di mobil itu, kula infaknya kula sedekahnya kangge jenengan. Saya kasihkan jenengan Pak Haji. Jadi Pak Haji ini, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lah sing maring ini yang memberi ini ya janggal. Yang preman itu tanya, ini uang apa? Pelacur juga tanya, ini uang apa? Ya ini kok langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Haji jenengan mboten tangklet, ini uang apa? Oh iya Mas, iya. Iki duit apa Mas? Aku nek wis ora duit akeh lali kabeh Mas. Gini loh Pak Haji, ini uang itu saya itu sakit bertahun-tahun Pak Haji, nazar bangun masjid nggak sembuh, nazar maringi anak yatim nggak sembuh, bareng nazar ngekei anak setan sembuh. Lah saya itu tanya Pak Kiai, ternyata termasuk anak setan itu orang pelit. Lah kata orang-orang itu sampean sing paling pelit sak desa iki. Makanya sampean iku anak setan. Ciri Pak Haji gimana? Gak popo Mas. Gak apa-apa.
Anake setan ora apa-apa, bapake setan ora apa-apa, buyute setan ora apa-apa. Sing penting duwite rene. Ternyata orang pelit itu sulit tobatnya. Ternyata orang pelit itu enggak punya harga diri. Mulane, lah orang pelit itu cirinya apa? Suka mengumpulkan harta dan tidak mau berbagi. Senengane ngumpul-ngumpulne donya dipeteti, terus dicekel, dipegang, digenggam, enggak pernah berbagi. Ayo kita sering berbagi, ada berbagi subuh, bar subuh mbok sedekah 2.000, 3.000, 10.000. Ketika ada hajat tetangga kita kekurangan, kita yang pertama ambil bagian. Ketika ada pembangunan apa, kita ambil bagian. Jadikan itu kebutuhan kita. Oke, yang pertama, 5 hal yang dilupakan oleh umatku di zaman itu, yaitu mencintai dunia, melupakan akhirat, mencintai membangun rumah yang mewah, tapi melupakan rumah yang sebenarnya yaitu kubur, dan suka mengumpulkan harta, melupakan hisab.